Hai teman-teman, selamat datang di Gambler Story. Di channel ini, kita bakal ceritain kisah-kisah seru dan menegangkan tentang keputusan besar, rahasia yang terbongkar, dan momen-momen yang bikin penasaran sampai akhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa like videonya, subscribe ke Gambler Story, share ke teman-teman kalian, dan tulis komen di bawah siapa menurut kalian yang bakal jadi pemenang atau kalah di cerita hari ini. Oke, cukup basa-basi? Yuk, langsung masuk ke ceritanya. Di tengah hiruk-pikuk pasar, aroma sayur segar bercampur dengan suara tawar-menawar terselip sebuah rahasia. Pak Dharma tersenyum ramah pada setiap pelanggan. Tapi jarum timbangan yang berbohong menjadi saksi diam dari trik kecil yang bisa menghancurkan semuanya. Pagi itu, pasar tradisional di kota kecil itu sudah dipenuhi hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Aroma sayur segar bercampur dengan wangi rempah-lempah dan tanah yang lembab, membangkitkan rasa lapar bagi siapa saja yang lewat. Suara tawar-menawar, tawa anak-anak, dan dentingan logam timbangan bersatu dalam simfoni yang khas. Di antara keramaian itu, Pak Dharma, penjual sayur yang dikenal ramah, sedang menata dagangannya, bayam hijau segar, tomat merah mengkilap, dan cabai yang menggoda mata. Pak Dharma tampak tenang, senyum selalu tersungging di wajahnya. Para pelanggan menyapanya, sebagian karena mengenalnya lama, sebagian lagi karena reputasinya yang terlihat jujur. Namun, di balik senyum itu, Pak Dharma menyimpan rahasia kecil. Timbangan di kiosnya sedikit dimanipulasi. Hanya beberapa gram yang berkurang setiap kali ia menimbang sayur. Sedikit saja, tak ada yang akan menyadari, pikirnya, menepuk pundak bayam dengan gerakan luas, sambil menyiapkan kantong plastik untuk pelanggan pertama. Seorang ibu muda datang menghampirinya. "Pagi, Pak Dharma, tolong bayam segar ya, satu ikat saja." "Pagi juga, Bu Sari, ini bayam terbaik hari ini," jawab Pak Dharma, tersenyum ramah sambil menaruh sayur di timbangan. Ia menggeser sedikit plat besi timbangan ke arah yang lebih ringan. Jarum bergerak, berhenti, dan angka di timbangan sedikit lebih kecil dari seharusnya. "Hanya beberapa gram, tak apa," gumamnya di dalam hati. Ibu itu membayar, tersenyum, dan melangkah pergi tanpa curiga. Pak Dharma menatap pelanggan itu pergi, merasa puas. Ia selalu merasa cerdik saat berhasil menipu tanpa ketahuan. Namun ada sesuatu yang aneh di dadanya hari itu. Sebuah rasa getir kecil yang muncul tanpa sebab jelas. Seolah-olah hati kecilnya memperingatkan bahwa trik kecil ini, jika terus dilakukan, bisa menjadi masalah besar di masa depan. Tapi ia segera menepisnya. Pedagang lain juga kadang menukar sayur rusak. Ini masih wajar, pikirnya, menata tomat merah mengkilap. Suasana pasar semakin hidup. Anak-anak berlarian di antara kios, memegang tangan ibu mereka sambil memandang buah-buahan yang berwarna-warni. Pedagang lain bersiap untuk membuka dagangan mereka. Pak Hasan, penjual sayur di sebelah, menatap Pak Dharma sekilas dari ujung kiosnya. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa curiga. Tapi Pak Dharma hanya membalas dengan senyum ramah. Persaingan di pasar selalu seperti itu. Senyum di muka, rahasia di baliknya. Pak Dharma menyadari satu hal. Di pasar ini, kepercayaan adalah mata uang yang lebih berharga daripada uang tunai, dan ia bisa memanfaatkannya. Setiap gram yang dikurangi dari timbangan, setiap sen yang terselamatkan dari kantong pelanggan, menambah keuntungan harian. Tapi rasa puas itu bercampur dengan ketegangan halus, ketegangan yang hanya ia rasakan sendiri, seperti bayangan tipis yang mengikuti langkahnya. Saat matahari mulai naik, sinarnya menyinari dagangan sayur membuat embun di daun bayam berkilau seperti kristal. Pak Dharma menghirup napas panjang, menikmati pemandangan itu. Ia tahu, hari ini akan menjadi hari yang sibuk, penuh tawar-menawar, canda tawa, dan sedikit rahasia di balik timbangan yang selalu diam. Tanpa disadari, setiap pelanggan yang lewat adalah saksi tak sadar dari trik kecilnya. Dan pasar yang ramah itu perlahan menjadi panggung bagi kebohongan yang semakin lama semakin sulit ditutupi.
Pak Dharma menatap timbangan sekali lagi, senyum tipis di wajahnya, dan berkata pelan pada dirinya sendiri, "Sedikit saja, siapa yang akan tahu?" Hari semakin cerah. Sinar matahari menembus atap anyaman pasar, menciptakan cahaya hangat yang menari di atas sayur-sayuran segar. Suara tawar-menawar semakin ramai. Dentingan logam timbangan dan tawa pedagang bergema di seluruh lorong. Pak Dharma tampak semakin lincah, menata bayam, kangkung, dan tomat segar di meja kayu lapuknya. Senyumnya masih sama ramah, dan matanya menyapu setiap pelanggan yang datang. Seorang nenek datang mendekat, langkahnya pelan tapi yakin. "Pak Dharma, berikan saya cabai segar ya, yang pedas tapi tidak terlalu mahal," katanya sambil mengeluarkan dompet dari tas kain lusuhnya. "Tentu Bu, ini cabai terbaik hari ini," jawab Pak Dharma, menimbang cabai di timbangan yang sudah sedikit dimanipulasinya. Jarum bergerak sedikit lebih cepat ke angka yang lebih rendah. Pak Dharma menatap nenek itu sambil tersenyum lebar. Sedikit saja, tidak ada yang akan sadar, pikirnya, menambahkan kantong plastik untuk memuat cabai. Nenek itu membayar, tersenyum ramah dan melangkah pergi. Pak Dharma menarik napas panjang, puas dengan trik kecilnya. "Cukup untuk satu pelanggan," gumamnya, menepuk kantong cabai dengan luas. Ia merasa cerdik, menikmati sensasi tipuan yang hampir tidak terlihat oleh siapapun. Tapi di bagian lain pikirannya, rasa bersalah mulai mengintai, seperti bisikan halus yang menanyakan apakah ia benar-benar jujur. Tidak lama kemudian seorang pelanggan tetap datang, Bu Sari, ibu muda yang selalu membeli bayam dan tomat segar. "Pagi Pak Dharma, hari ini bayamnya segar ya?" tanyanya sambil tersenyum. "Pagi juga Bu Sari, bayam ini baru dipetik, masih segar, hijau dan renyah," jawab Pak Dharma sambil menimbang bayamnya. Sekali lagi, ia menggeser plat timbangan sedikit, membuat beratnya tampak kurang beberapa gram. Bu Sari tersenyum puas, membayar dan pergi. Pak Dharma menyaksikannya pergi, sambil merasakan rasa puas bercampur rasa bersalah yang tipis. Sambil menata dagangan, Pak Dharma melihat ke arah pedagang sebelah, Pak Hasan. Pak Hasan menatapnya dengan mata yang tajam, seakan menebak sesuatu. Pak Dharma hanya membalas dengan senyum hangat, mengangkat tangan seolah menyapa. Hanya saja di dalam hati ia tahu, persaingan di pasar bukan hanya tentang harga dan kualitas sayur. Ada permainan tak terlihat. Siapa yang lebih licik, siapa yang lebih cerdik. Seiring hari berjalan, pelanggan datang silih berganti. Pak Dharma menimbang, menipu, tersenyum, dan berbincang ringan. Tiap kali jarum timbangan bergerak lebih cepat ke angka yang lebih rendah, hatinya berdebar sedikit, tetapi ia menekan rasa itu. Sedikit saja, bisiknya setiap kali menutup kantong plastik, seakan membenarkan tindakannya. Namun di sudut pikirannya, ada keraguan yang mulai tumbuh. Apa yang akan terjadi jika seorang pelanggan benar-benar menimbang sendiri, atau jika pedagang lain memperhatikan dengan lebih cermat? Pak Dharma menyingkirkan pikiran itu seolah debu di lantai. Tak mungkin semuanya percaya, gumamnya. Tapi senyum di wajahnya kini sedikit berbeda, bukan hanya ramah, tetapi juga berhati-hati, penuh perhitungan. Pasar semakin siang, hiruk-pikuk semakin memuncak. Pak Dharma menatap timbangan sekali lagi, tangannya menyentuh logam dingin yang selama ini menjadi alat kecilnya untuk menipu. Di balik senyum ramahnya, ada rahasia yang mulai menumpuk. Sedikit demi sedikit, setiap gram yang dikurangi membawa keuntungan, tapi juga menanam benih rasa bersalah yang tak terlihat. Hari itu, Pak Dharma menyadari satu hal, kebohongan kecil bisa terasa ringan, tetapi bayangannya akan selalu mengikuti. Siang mulai merayap di pasar. Sinar matahari menusuk celah atap anyaman, menciptakan pola cahaya yang bergetar di atas meja-meja pedagang. Suasana semakin ramai. Pedagang yang baru datang menurunkan dagangan mereka, sementara pembeli semakin banyak dan semakin sibuk menawar harga. Pak Dharma masih di kiosnya, menata bayam dan cabai, tersenyum ramah pada setiap orang yang lewat. Namun di balik senyum itu, hatinya sedikit tegang. Dari ujung kiosnya, Pak Hasan menatap Pak Dharma dengan sorot mata yang tajam. Ia memperhatikan gerakan Pak Dharma dengan cermat, menilai setiap tindakan, setiap senyum yang diberikan pada pembeli. "Ada yang aneh dengan timbangan itu," gumam Pak Hasan pelan,
Suaranya hanya cukup terdengar oleh pedagang sebelahnya, Pak Iwan. Kamu curiga ya?" tanya Pak Iwan, mencondongkan tubuh mendekat. "Ya, lihat sendiri. Bayam yang dibeli Bu Sari kemarin beratnya lebih sedikit dari yang saya beli di pasar sebelah," jawab Pak Hasan sambil menepuk meja. "Tiap kali saya lewat, gerak jarumnya aneh." Mereka mulai berdiskusi dalam bisik-bisik, memperhatikan setiap transaksi Pak Darma. Beberapa pedagang lain ikut mendengar dan menatap dengan penasaran. Suasana menjadi samar-samar tegang. Pak Darma yang tengah menata cabai merasakan tatapan itu. Sebuah rasa was-was muncul, tetapi ia tetap tersenyum dan melayani pembeli. Seorang pelanggan datang, menanyakan bayam segar. Pak Darma menimbangnya, seperti biasa sedikit menggeser jarum timbangan. Namun kali ini, saat menatap ke arah Pak Hasan, hatinya sedikit berdebar. "Jangan sampai terlihat," pikirnya sambil menyerahkan kantong bayam. Pelanggan membayar, tersenyum dan pergi. Senyum Pak Darma tetap sama ramah, tetapi matanya bergerak cepat, memperhatikan gerak-gerik pedagang lain. Bisik-bisik pedagang semakin jelas terdengar. "Hati-hati, Pak Darma itu licik dengan timbangan," kata seorang pedagang sayur yang baru datang. "Beberapa gram saja, tapi kalau terus begitu, pembeli akan tahu." Pak Darma mendengar sebagian percakapan itu dan hatinya berdebar lebih kencang. Ia menepuk meja, mencoba menenangkan diri, tetapi ketegangan tetap terasa. Selama ini ia merasa pintar karena semua orang percaya padanya. Namun kini ia menyadari bahwa kepercayaan itu bisa runtuh kapan saja. Siang menjelang sore dan pasar semakin ramai. Pak Darma melayani pembeli dengan senyum dan ramah, namun setiap kali menimbang, pikirannya melayang pada bisik-bisik pedagang. Ia mulai merasa bahwa setiap gram yang dikurangi bukan hanya menciptakan keuntungan, tetapi juga menimbulkan ketegangan yang bisa meledak kapan saja. Saat hari hampir berakhir, Pak Darma menatap timbangan sekali lagi. Logam dingin itu tampak seperti saksi diam dari kebohongan kecilnya. Ia sadar satu hal, pasar bukan hanya tempat jual beli sayur, tetapi juga panggung di mana reputasi dan rahasia bisa bertabrakan. Bisik-bisik pedagang hanyalah awal dari badai yang lebih besar, dan Pak Darma mulai merasakan bahwa senyum ramahnya mungkin tidak cukup untuk menutupi kebohongan yang perlahan menumpuk. Dengan satu tarikan nafas panjang, ia menutup kios sebendang, membiarkan matahari sore menyentuh wajahnya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah semua ini akan baik-baik saja, ataukah setiap gram yang dikurangi itu akan menarik perhatian lebih banyak orang. Sore mulai menyelimuti pasar. Sinar matahari kemerahan menembus celah-celah atap anyaman, menciptakan bayangan panjang di antara meja-meja pedagang. Pasar yang sebelumnya ramai mulai berangsur sepi, tapi hiruk-pikuk tawar-menawar masih terdengar samar. Pak Darma duduk sejenak di belakang kiosnya, tangan menepuk kantong cabai yang masih tersisa sambil menghitung keuntungan hari itu. Ia tersenyum tipis. Sedikit demi sedikit, gram demi gram yang dikurangi dari setiap timbangan membuat keuntungan harian lebih besar dari biasanya. Lumayan juga untuk satu hari, gumamnya. Matanya menyorot angka-angka kecil yang tertulis di buku catatan sederhana. Setiap kantong sayur yang dilepas ke tangan pembeli terasa seperti kemenangan kecil yang membuatnya merasa cerdik. Namun di balik senyum itu, ada bisikan halus yang tak bisa ia abaikan. Malam sebelumnya, saat tidur, Pak Darma bermimpi tentang pasar yang sepi, timbangan yang rusak, dan para pelanggan yang menatapnya dengan marah. Mimpi itu terasa nyata, membuat hatinya berdebar sedikit lebih kencang hari ini. Tapi ia menggelengkan kepala, menepis perasaan itu. Mimpi saja, semua baik-baik saja. Tidak ada yang akan tahu, pikirnya sambil menatap timbangan logam dingin yang selalu setia di kiosnya. Tak lama kemudian, seorang ibu datang membeli sayur. Pak Darma menimbang bayam, seperti biasa menggeser jarum timbangan sedikit demi sedikit. Ibu itu membayar dengan senyum puas, dan Pak Darma menyerahkan kantong sayur dengan tangan terampil. Setiap transaksi yang berhasil membuatnya semakin tergoda untuk terus melakukannya. Sedikit saja, tidak ada yang rugi besar, gumamnya di dalam hati.
Namun benih rasa bersalah tetap hadir meski samar, seperti bayangan yang mengikuti setiap langkahnya. Pak Hasan, pedagang sebelah, masih menatapnya dari kejauhan. Tatapan itu membuat Pak Darma sedikit gelisah, tapi ia tetap tersenyum. Senyum yang sama yang selalu membuat pembeli percaya dan membuat pedagang lain mengira semuanya normal. Persaingan di pasar memang keras, pikirnya. Kalau saya tidak pintar memanfaatkan peluang, pedagang lain pasti akan mengambil keuntungan lebih banyak. Saat sore menjelang malam, Pak Darma duduk di bangku kayu di belakang kiosnya, menatap langit yang mulai memerah. Ia menyadari sesuatu. Keuntungan dari kecurangan itu terasa manis, tetapi sekaligus menimbulkan rasa gelisah yang tak mudah dihilangkan. Setiap gram yang dikurangi membawa hasil nyata, tetapi juga menimbulkan pertanyaan dalam hati. Apakah harga yang dibayarnya hanya sebatas mimpi buruk atau sesuatu yang lebih nyata akan datang? Ia menghela napas panjang, menatap timbangan yang diam di meja. Logam dingin itu seakan menatap balik, saksi bisu dari setiap gram yang dicurangi. Pak Darma tersenyum tipis, menyembunyikan rasa gelisahnya dan berkata pada diri sendiri, "Keuntungan ini terlalu menggoda. Tapi harus hati-hati, tidak boleh ada yang curiga." Malam itu, Pak Darma menutup kios dengan hati campur aduk. Di satu sisi, ia bangga dengan hasil harian. Di sisi lain, rasa bersalah mulai menempel lebih nyata, seperti bayangan yang tak bisa ia singkirkan. Ia tahu setiap timbangan berbohong, langkahnya semakin dekat dengan risiko yang lebih besar. Namun godaan keuntungan membuatnya menepis peringatan itu dan tersenyum tipis kepada dirinya sendiri, seolah mengatakan bahwa trik kecilnya masih aman untuk saat ini. Pasar pagi itu terasa lebih ramai dari biasanya. Suara tawar-menawar terdengar nyaring. Anak-anak berlarian di antara meja sayur, dan aroma rempah-rempah bercampur dengan tanah basah menambah semarak suasana. Pak Darma sudah menyiapkan dagangannya, seperti biasa. Bayam hijau segar, cabai merah mengkilap, dan tomat yang terlihat sempurna di atas meja kayu. Senyum ramahnya siap menyambut setiap pembeli. Tiba-tiba, Bu Sari datang. Wajahnya tampak serius hari ini, berbeda dari biasanya yang ramah. Ia menatap bayam yang dijajakan Pak Darma, lalu menaruh kantong belanja di meja kecilnya sendiri. "Pak Darma, saya ingin beli bayam seperti biasa, tapi saya ingin menimbang sendiri. Apakah boleh?" Pak Darma tersentak sejenak. Senyum tipisnya membeku. "Oh, tentu Bu Sari, tidak masalah," jawabnya sambil mencoba tetap tenang. Hatinya berdebar. Jarum timbangan yang biasa ia manipulasi kini terasa seperti pengawas diam yang mengawasi setiap gerakan. Bu Sari meletakkan bayamnya di timbangan, memeriksa angka dengan teliti. Pak Darma berdiri di sampingnya, senyum, mencoba menutupi rasa panik yang mulai muncul. Setiap gram yang biasanya ia kurangi kini terasa seperti jebakan. Ia menahan nafas, mengulang di dalam hati. "Tenang, sedikit saja, jangan sampai terlihat." Beberapa detik terasa lama. Bu Sari menatap angka di timbangan, lalu menatap Pak Darma dengan alis sedikit terangkat. "Pak Darma, ini kenapa beratnya terasa kurang ya? Saya rasa kemarin lebih berat," katanya pelan, tapi cukup jelas terdengar. Pak Darma tersenyum lebih lebar, mencoba meredakan ketegangan. Mungkin karena bayamnya lebih ringan hari ini, Bu Sari. Cuaca panas membuat daun sedikit layu," jawabnya sambil menepuk kantong bayam. Namun suara hatinya berdebar kencang. Ia tahu pelanggan ini bukan sembarang orang. Bu Sari selalu teliti, cerdas, dan memperhatikan setiap detail. Bu Sari tidak langsung menuduh, tetapi tatapannya menyiratkan ketidakpercayaan. Ia menggeleng pelan, menimbang ulang beberapa kali, dan mencatat di bubuk kecilnya sendiri. Pak Darma hanya bisa tersenyum dan mengangguk sambil menahan rasa panik. Setiap kali jarum timbangan bergerak, hatinya terasa seperti tercekik, karena trik kecil yang biasa ia lakukan kini terancam terbongkar. Seiring Bu Sari melanjutkan belanja, Pak Darma merasa sesuatu berubah. Hari ini, timbangan bukan lagi alat untuk keuntungan semata. Ia menjadi medan perang kecil antara kebohongan dan kejujuran, antara keuntungan dan risiko yang menghantui. Bisik-bisik pedagang yang ia dengar kemarin, tatapan Pak Hasan, dan kini kecurigaan pelanggan yang cerdas, semuanya bersatu menjadi tekanan yang nyata.
Pak Dharma mencoba menenangkan diri. Ia tersenyum lebar, melayani pembeli lain, tapi pikiran tentang Busari terus menghantui. Setiap senyum yang ia berikan kini terasa seperti topeng yang menutupi rasa takut. Ia sadar bahwa satu pelanggan yang cerdas saja bisa mengacaukan semua kebohongan kecil yang selama ini ia lakukan. Malamnya, saat menutup kios, Pak Dharma duduk termenung. Rasa puas dari keuntungan hari itu kini bercampur dengan rasa gelisah yang tak bisa ia abaikan. Busari bukan hanya pembeli, ia adalah ancaman bagi rahasia yang selama ini ia jaga dengan hati-hati. Pak Dharma menatap timbangan, logam dingin yang selama ini menjadi sahabat sekaligus senjata kecilnya. Malam itu, ia menyadari satu hal. Keuntungan menggoda, tapi rasa curiga bisa datang kapan saja, dan tidak ada kebohongan yang bisa bertahan lama. Pasar hari itu terasa berbeda. Suara tawar-menawar terdengar lebih keras, namun ada bisik-bisik yang sulit diabaikan. Pedagang dan pembeli mulai menukarkan pandangan, sesekali menatap ke arah kios Pak Dharma. Busari datang lebih awal, matanya penuh perhatian, membawa buku kecil tempat ia mencatat setiap berat sayur yang dibelinya beberapa hari terakhir. "Pagi Pak Dharma," sapanya ramah, tetapi nada suaranya mengandung ketegangan halus. Pak Dharma membalas dengan senyum hangat, berusaha menenangkan diri. Di dalam hatinya, gelombang kekhawatiran mulai naik. Hari ini, ia merasa setiap gerakan dan senyumnya diawasi. Seiring pelanggan lain berdatangan, Busari menimbang sayur lebih teliti daripada biasanya, sambil sesekali menatap Pak Dharma. Setiap kali jarum timbangan bergerak lebih cepat ke angka yang lebih rendah, mata Busari menangkap gerakan itu, meski ia tidak langsung menegur. Pak Dharma merasakan panas di wajahnya, tubuhnya tegang, tangan sedikit gemetar saat memasukkan bayam ke kantong plastik. Bisik-bisik mulai terdengar di antara pedagang. "Aku dengar Busari merasa berat sayur di kios Pak Dharma kurang," kata seorang pedagang muda kepada pedagang lain. "Mungkin Pak Dharma menipu timbangan," tambahnya, mencondongkan tubuh untuk memastikan tidak terdengar Pak Dharma. Pak Dharma menangkap sedikit percakapan itu, dan hatinya seperti ditekan. Senyum ramahnya tetap menempel di wajahnya, tetapi setiap kata yang terdengar seperti jarum tajam menusuk rasa aman yang selama ini ia rasakan. Ia tahu, pasar yang ramai ini mulai menjadi arena bisik-bisik yang bisa meruntuhkan reputasinya. Seorang pedagang tua yang biasanya diam di pojok mendekat. "Pak Dharma, apakah benar berat sayur hari ini sedikit berbeda?" tanyanya. Nada suaranya lembut tapi penuh arti. Pak Dharma tersenyum, berusaha meredakan ketegangan. Mungkin karena cuaca panas membuat daun lebih ringan," jawabnya cepat. Tapi di dalam hatinya, ketakutan mulai muncul. Setiap jawaban polos yang ia berikan kini terasa rapuh, seolah bisa runtuh kapan saja. Sementara itu, Busari menulis sesuatu di buku kecilnya. Tidak langsung menuduh, tetapi catatannya seperti alarm diam yang merekam setiap inkonsistensi. Pedagang lain mulai menatap Pak Dharma dengan lebih waspada, dan beberapa pelanggan mulai ikut memperhatikan jarum timbangan. Bisik-bisik itu semakin keras, bergulir dari satu kios ke kios lain seperti kabut tipis yang perlahan menutupi pasar. Pak Dharma merasa hari itu semakin sulit. Setiap gram yang dikurangi untuk keuntungan kini terasa seperti beban yang berat. Senyum di wajahnya mulai memudar sedikit, digantikan dengan rasa cemas yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia sadar, kecurangan kecilnya tidak lagi aman, dan setiap mata yang menatap timbangan adalah potensi pengungkapan rahasianya. Menjelang sore, pasar masih ramai, tetapi atmosfernya berbeda. Rasa percaya yang selama ini ia nikmati mulai memudar, digantikan dengan ketegangan halus yang terasa di setiap sudut. Pak Dharma menatap timbangan di meja. Logam dingin itu tampak seperti saksi bisu dari setiap kecurangan yang perlahan tercium. Ia menarik napas panjang, menyadari satu hal. Keuntungan hari ini terasa manis, tapi bayang-bayang keraguan sudah menempel, dan badai yang lebih besar mungkin akan segera datang. Pasar pagi itu dipenuhi hiruk-pikuk seperti biasa, tapi ada nuansa berbeda di udara. Bisik-bisik pedagang, tatapan curiga pelanggan, dan langkah-langkah cepat yang berulang menciptakan ketegangan yang tak terlihat. Pak Dharma menata dagangannya. Senyum ramahnya tetap terpasang di wajah, tapi hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya.
Ia merasakan setiap tatapan seakan menimbang dirinya sendiri, bukan hanya sayur di timbangan. Bu Sari datang dengan langkah mantap, membawa buku catatannya. "Pak Dharma, saya ingin menimbang bayam sendiri lagi," katanya. Nada suaranya lebih tegas dari biasanya. Pak Dharma tersenyum, tetapi senyum itu kini terasa kaku. Ia menatap jarum timbangan, logam dingin yang selama ini menjadi alatnya untuk menipu, kini seolah mengintimidasi. Sambil menunggu, beberapa pedagang dari sekitar mulai mendekat, penasaran dengan interaksi ini. Pak Hasan dari kios sebelah ikut menonton dari kejauhan. Wajahnya menunjukkan rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. Suasana pasar tiba-tiba berubah, ramai tapi tegang, seperti sebelum badai datang. Bu Sari menimbang bayam, matanya fokus pada jarum timbangan. Perlahan ia menggeleng, membuka buku catatannya dan berkata, "Pak Dharma, saya rasa ada perbedaan, beberapa gram setiap kali. Saya menimbang sendiri di rumah dan selalu lebih berat dari yang Anda berikan." Suara itu cukup keras sehingga beberapa pedagang lain mendengar dan berhenti menata dagangan mereka, menatap ke arah Pak Dharma. Pak Dharma tersenyum kaku. Mungkin karena bayamnya sedikit layu, Bu Sari. Cuaca panas memang membuat daun lebih ringan." Jawabnya cepat, mencoba menenangkan situasi. Namun nada suaranya terdengar defensif, dan ia sadar beberapa pedagang lain mulai menatapnya dengan curiga. Bu Sari tidak langsung marah, tapi tatapannya tajam. "Pak Dharma, saya tidak menuduh, tapi saya ingin jujur. Saya merasa berat yang saya bayar tidak sesuai." Ia menutup buku kecilnya, menatap Pak Dharma lurus ke mata, menunggu jawaban yang nyata. Pak Dharma menelan ludah. Ia bisa merasakan tatapan pedagang lain yang mulai menilai, menunggu reaksi. Semua senyumnya, semua kata-kata manis yang biasa ia gunakan untuk menenangkan pelanggan, kini terasa tipis, rapuh. Hanya satu hal yang bisa ia lakukan, tetap menjaga muka dan menjawab. "Bu Sari, mungkin ada sedikit kesalahan, tapi bukan maksud saya menipu. Bisa jadi timbangan sedikit tidak akurat," ucapnya hati-hati. Tiba-tiba seorang pedagang tua dari ujung pasar bersuara, "Pak Dharma, kita semua melihat cara Anda menimbang. Tidak hanya satu orang yang curiga." Bisik-bisik segera berubah menjadi perhatian terbuka. Beberapa pelanggan yang mendengar mulai menatap Pak Dharma. Wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Pak Dharma merasa dunia seolah mengecil di sekelilingnya. Senyum ramahnya mulai pudar, digantikan oleh wajah tegang. Rasa panik merayapi tubuhnya. Ia menyadari bahwa rahasia kecilnya yang selama ini ia anggap aman, kini berada di ambang terbongkar. Bu Sari tetap tenang, namun nada suaranya tegas. "Pak Dharma, saya percaya jujur itu penting. Jika ada kesalahan, mari akui saja. Pembeli dan pedagang lain akan menghargai itu." Hening sejenak, Pak Dharma menatap timbangan. Logam dingin itu seperti cermin yang memantulkan bayangan dirinya sendiri. Ramah di luar, licik di dalam. Ia tahu, hari ini adalah titik balik. Apakah ia akan terus menipu atau akhirnya mengakui kesalahan? Pasar tetap ramai, tapi suara tawar-menawar kini terasa jauh. Semua mata tertuju padanya. Pak Dharma menarik napas panjang, menyadari satu hal yang menakutkan sekaligus jelas. Kebohongan kecilnya selama ini tidak bisa bertahan selamanya. Konfrontasi ini adalah awal dari badai yang lebih besar. Malam itu, pasar sudah sepi. Lampu-lampu minyak dan lampu neon pedagang yang masih buka menyorot jalan setapak yang basah, menimbulkan bayangan panjang. Pak Dharma duduk di bangku kayu di belakang kiosnya, menatap timbangan yang kini tampak seperti benda mati, tapi entah mengapa terasa hidup. Logam dingin itu mengingatkannya pada semua gram yang dikuranginya selama ini, setiap sen yang ia dapatkan dari kebohongan kecilnya. Ia menghela napas panjang, menatap ke arah langit malam yang gelap. Bunyi jangkrik dan suara angin yang menembus atap anyaman pasar membuatnya semakin larut dalam pikirannya sendiri. Hatinya terasa sesak. Senyum yang selalu ia gunakan untuk menutupi trik kecilnya kini terasa tipis dan rapuh. Konfrontasi dengan Bu Sari beberapa jam yang lalu terus menghantui. Tatapan tegas dan buku catatan yang dibawanya tidak bisa ia lupakan. Setiap kali menutup mata, ia melihat jarum timbangan bergerak lebih cepat dari seharusnya.
bayangan pelanggan yang menatapnya curiga, dan bisik-bisik pedagang yang terdengar di sudut pasar. Semua itu menempel di pikirannya, seperti tinta yang tak bisa dihapus. Pak Dharma merasakan rasa bersalah yang perlahan menjadi beban yang nyata. Ia mengingat setiap kali ia menipu timbangan, gram demi gram yang dikuranginya dari sayur, sen demi sen dari kantong pembeli. Dulu ia merasa cerdik dan puas. Kini setiap keuntungan itu terasa pahit, seperti racun yang perlahan meresap. Ia mencoba menenangkan diri. Ini hanya sedikit saja. Tidak ada yang terlalu rugi, gumamnya pelan. Namun kata-kata itu terdengar kosong di telinganya sendiri. Hatinya menolak untuk percaya. Setiap gram yang dicuri seolah menempel di dadanya, menekan, menuntut pengakuan. Pak Dharma bangkit, berjalan mondar-mandir di sekitar kiosnya. Ia menatap timbangan dari segala sisi, seakan mencari jawaban di sana. Bayangan diri sendiri di logam itu membuatnya tersadar. Selama ini ia menipu bukan hanya pembeli, tapi juga dirinya sendiri. Rasa puas yang dulu ia rasakan hanyalah ilusi, ditutupi oleh senyum dan kata-kata manis. Tiba-tiba Pak Dharma teringat kata-kata Bu Sari. Pembeli dan pedagang lain akan menghargai jika jujur. Kata-kata itu menembus hatinya seperti jarum tajam. Ia merasa tersudut, tidak oleh orang lain, tapi oleh kesadarannya sendiri. Tidak ada lagi celah untuk menipu atau menutup mata. Semua rahasia kecilnya kini tampak jelas, membesar di hadapannya sendiri. Ia duduk lagi, menundukkan kepala dan air mata tak terasa mulai menetes. Untuk pertama kalinya, Pak Dharma benar-benar merasakan beban dari kebohongan yang selama ini ia anggap sepele. Setiap gram yang dikurangi kini menjadi dosa yang nyata. Setiap sen yang didapat dari trik timbangan terasa menodai hati dan pikirannya. Malam itu di tengah sepinya pasar, Pak Dharma menyadari satu hal yang menakutkan sekaligus mencerahkan. Keuntungan yang ia dapatkan dari kecurangan tidak sebanding dengan rasa bersalah yang kini tak tertahankan. Ia tahu, jika terus menipu, dirinya akan tenggelam dalam kebohongan, dan reputasinya yang dulunya kuat bisa hancur dalam sekejap. Dengan napas berat, Pak Dharma menatap timbangan sekali lagi. Logam dingin itu kini bukan hanya alat untuk menipu, tetapi cermin dari dirinya sendiri. Ramah di luar, tapi penuh kebohongan di dalam. Ia tahu, besok adalah hari baru, dan keputusan harus dibuat. Terus menipu atau mulai menebus kesalahannya. Pasar hari itu terasa berbeda. Suara tawar-menawar terdengar lebih keras, namun ada bisik-bisik yang sulit diabaikan. Pedagang dan pembeli mulai menukarkan pandangan, sesekali menatap ke arah kios Pak Dharma. Bu Sari datang lebih awal, matanya penuh perhatian, membawa buku kecil tempat ia mencatat setiap berat sayur yang dibelinya beberapa hari terakhir. "Pagi Pak Dharma," sapanya ramah, tetapi nada suaranya mengandung ketegangan halus. Pak Dharma membalas dengan senyum hangat, berusaha menenangkan diri. Di dalam hatinya, gelombang kekhawatiran mulai naik. Hari ini, ia merasa setiap gerakan dan senyumnya diawasi. Seiring pelanggan lain berdatangan, Bu Sari menimbang sayur lebih teliti daripada biasanya, sambil sesekali menatap Pak Dharma. Setiap kali jarum timbangan bergerak lebih cepat ke angka yang lebih rendah, mata Bu Sari menangkap gerakan itu, meski ia tidak langsung menegur. Pak Dharma merasakan panas di wajahnya, tubuhnya tegang, tangan sedikit gemetar saat memasukkan bayam ke kantong plastik. Bisik-bisik mulai terdengar di antara pedagang. "Aku dengar Bu Sari merasa berat sayur di kios Pak Dharma kurang," kata seorang pedagang muda kepada pedagang lain. "Mungkin Pak Dharma menipu timbangan," tambahnya, mencondongkan tubuh untuk memastikan tidak terdengar Pak Dharma. Pak Dharma menangkap sedikit percakapan itu, dan hatinya seperti ditekan. Senyum ramahnya tetap menempel di wajahnya, tetapi setiap kata yang terdengar seperti jarum tajam menusuk rasa aman yang selama ini ia rasakan. Ia tahu, pasar yang ramai ini mulai menjadi arena bisik-bisik yang bisa meruntuhkan reputasinya. Seorang pedagang tua yang biasanya diam di pojok mendekat. "Pak Dharma, apakah benar berat sayur hari ini sedikit berbeda?" tanyanya. Nada suaranya lembut tapi penuh arti. Pak Dharma tersenyum, berusaha meredakan ketegangan. Mungkin karena cuaca panas membuat daun lebih ringan," jawabnya cepat. Tapi di dalam hatinya,
ketakutan mulai muncul. Setiap jawaban polos yang ia berikan kini terasa rapuh, seolah bisa runtuh kapan saja. Sementara itu, Busari menulis sesuatu di buku kecilnya. Tidak langsung menuduh, tetapi catatannya seperti alarm diam yang merekam setiap inkonsistensi. Pedagang lain mulai menatap Pak Dharma dengan lebih waspada, dan beberapa pelanggan mulai ikut memperhatikan jarum timbangan. Bisik-bisik itu semakin keras, bergulir dari satu kios ke kios lain seperti kabut tipis yang perlahan menutupi pasar. Pak Dharma merasa hari itu semakin sulit. Setiap gram yang dikurangi untuk keuntungan kini terasa seperti beban yang berat. Senyum di wajahnya mulai memudar sedikit, digantikan dengan rasa cemas yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia sadar kecurangan kecilnya tidak lagi aman, dan setiap mata yang menatap timbangan adalah potensi pengungkapan rahasianya. Menjelang sore, pasar masih ramai, tetapi atmosfernya berbeda. Rasa percaya yang selama ini ia nikmati mulai memudar, digantikan dengan ketegangan halus yang terasa di setiap sudut. Pak Dharma menatap timbangan di meja. Logam dingin itu tampak seperti saksi bisu dari setiap kecurangan yang perlahan tercium. Ia menarik napas panjang, menyadari satu hal. Keuntungan hari ini terasa manis, tapi bayang-bayang keraguan sudah menempel, dan badai yang lebih besar mungkin akan segera datang. Pasar pagi itu terasa berbeda. Matahari menembus atap anyaman dengan cahaya hangat yang merata, menyinari setiap sudut lorong. Suara tawar-menawar masih terdengar, tetapi ada ketenangan baru yang hadir di udara. Pak Dharma berdiri di kiosnya, menatap timbangan baru yang bersih dan bersinar di atas meja kayu. Logam dingin itu kini bukan lagi saksi kebohongan, melainkan simbol awal baru, kesempatan untuk menebus kesalahan. Malam sebelumnya, setelah pengakuannya di depan pedagang dan pelanggan, Pak Dharma tidak tidur nyenyak. Ia merenungkan semua yang terjadi, rasa bersalah, tatapan curiga, bisik-bisik yang dulu menghantui pasar. Ia sadar bahwa keuntungan yang diperoleh dari kecurangan hanya bersifat sementara. Rasa damai yang sejati hanya bisa datang dari kejujuran. Dengan tekad itu, ia memutuskan untuk memulai kembali, langkah demi langkah. Hari ini, pelanggan pertama datang. Busari muncul dengan senyum tipis membawa kantong sayur. Pak Dharma menyambutnya dengan ramah, tetapi kali ini ada ketulusan dalam senyum itu. "Selamat pagi, Busari. Semua timbangan hari ini sudah diperiksa, dan saya pastikan beratnya sesuai," katanya. Busari mengangguk, seolah memberi persetujuan dan harapan baru. Pedagang lain memperhatikan dengan penuh minat. Beberapa masih skeptis, tetapi ada pula yang tersenyum, memberi anggukan kecil sebagai tanda menghargai keberanian Pak Dharma mengakui kesalahan. Pak Dharma merasakan beban yang dulu menekannya perlahan menghilang. Setiap transaksi hari ini terasa ringan, tidak ada lagi rasa takut atau was-was. Seorang pelanggan muda menimbang bayam, dan Pak Dharma memperlihatkan dengan jelas jarum timbangan yang bergerak tepat sesuai berat. "Ini beratnya sesuai harga ya, tidak ada yang dikurangi," ucapnya dengan tulus. Pelanggan itu tersenyum, membayar, dan pergi dengan puas. Senyum itu terasa seperti hadiah, pengakuan bahwa kejujuran membawa hasil yang lebih baik daripada kecurangan. Seiring hari berjalan, Pak Dharma menata cabai, tomat, dan bayam dengan hati ringan. Ia menyadari bahwa pasar bukan hanya tempat untuk meraup keuntungan, tetapi juga arena kepercayaan, persahabatan, dan integritas. Ia mulai berbicara dengan pedagang sebelah, berbagi cerita, dan memperbaiki hubungan yang sempat retak akibat bisik-bisik dan kecurigaan. Malam hari tiba dan pasar mulai sepi. Pak Dharma duduk di bangku kayu, menatap timbangan baru yang berkilau di meja. Ia tersenyum, bukan senyum tipis yang menutupi rasa takut, tetapi senyum tulus yang lahir dari hati. Ia belajar satu hal penting. Kebohongan mungkin membawa keuntungan sesaat, tapi kejujuran membangun reputasi dan ketenangan yang tidak ternilai. Dengan hati yang lebih ringan, Pak Dharma menarik napas panjang. Besok adalah hari baru, pasar akan tetap ramai, dan ia siap menghadapi setiap pelanggan dengan kejujuran. Timbangan yang berbohong kini diganti dengan timbangan baru, dan dengan itu, sebuah awal baru lahir, bukan hanya untuk Pak Dharma, tetapi juga untuk kepercayaan yang kini kembali tumbuh di pasar. Pesan moralnya jelas,
Keuntungan yang diperoleh dengan kecurangan hanya sementara, tetapi kejujuran dan integritas membangun rasa damai yang abadi, membuat setiap transaksi, setiap senyum, dan setiap gram terasa benar. Cerita timbangan yang berbohong sekarang lengkap, dari pembukaan ringan, konflik batin, konfrontasi, hingga resolusi dan pesan moral. Wah, itu dia cerita timbangan yang berbohong hari ini, teman-teman. Gimana menurut kalian? Apakah Pak Dharma sudah pantas mendapatkan pelajaran dari semua yang terjadi? Tulis komen kalian di bawah. Aku pengen tahu pendapat kalian. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like videonya, subscribe ke Gambler Story, dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga ikut penasaran. Dan kalau kalian mau cerita seru berikutnya, pastikan kalian tekan tombol lonceng biar gak ketinggalan. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Stay curious, stay dramatic, hanya di Gambler Story.